Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ada Fabiano dengan NIM akhir 109 dari kelompok 5 praktikum tutorial statistika 1 dalam modul 1 yaitu statistika deskriptif. Jadi di sini saya akan menerangkan cara bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan software-software yang sudah ditentukan. Sebelumnya, mari kita membaca terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berikut merupakan permasalahan yang akan kita selesaikan. PT Sikojaya Electric merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik dan menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu henti atau downtime yang dicatat selama 1 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis keandalan dan efisiensi dari setiap lini produksi, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Berikut ini adalah data total waktu henti atau downtime untuk setiap lini produksi selama 1 tahun terakhir. Pada lini produksi A, waktu hentinya itu 120 jam. Untuk lini produksi B itu waktu hentinya 95 jam. Untuk lini produksi C, waktu hentinya itu 140 jam. Untuk lini produksi D, waktu hentinya 110 jam. Untuk lini produksi E, waktu hentinya 95 jam. Untuk lini produksi F, waktu hentinya 120 jam. Untuk lini produksi G, waktu hentinya 130 jam. Untuk lini produksi H, waktu hentinya 90 jam. Untuk lini produksi I, waktu hentinya 120 jam. Untuk lini produksi J, waktu hentinya 135 jam. Dan lini produksi K dengan waktu hentinya 110 jam. Berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, block spot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Microsoft Excel. Nah, jadi dari uh, permasalahan ini kita akan tentukan nilai minimum, maksimum, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variasi, standar deviasi, skewness, dan kurtosisnya. Beserta kita menyajikan histogram, block spot, dan bar chart menggunakan software RStudio, Minitab, dan Excel. Nah, jadi software pertama yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan menggunakan software RStudio, di mana kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan sintaks-sintaks. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan semua sintaksnya dan saya akan menjelaskan satu persatu sintaks dan akan merunningnya satu persatu. Yang pertama, kita harus mendownload si package-nya terlebih dahulu agar kita bisa menjalankan semua sintaksnya. Ya, dengan sintaks itu install.package read XL, itu kita run, biarkan si sistemnya ini berjalan dulu biar dia mendownload. Nah, jika sudah, ke kita akan mengaktifkan si package-nya tersebut itu dengan cara library read XL. Nah, setelah itu kita akan membaca file Excel. Sebelumnya kita harus membuat file Excel yang berisikan data-data pada permasalahan sebelumnya. Itu dengan data 1, read XLX, yaitu saya menamainya tugas mingguan modul 1, dan ini sheet per 1. Kita running aja. Terus kita print. Nah, kalau dia sudah membaca si file Excel tersebut, maka pada saat kita print kita bisa lihat pada saat di print itu keluar angka-angkanya yang sudah kita masukkan ke dalam tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai minimum, maksimum, median, dan kuartil.
Kuartilnya adalah kuartil 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai minimumnya dulu, yaitu dengan sintaks min data 1 dengan value waktu henti atau jam. Uh, uh, Hal ini juga dilakukan yang sama pada nilai maksimum untuk mencari mean dan median juga. Nah, tetapi pada kuartil sintaksnya sedikit berbeda, yaitu adalah kuantil data 1 di mana value-nya itu adalah waktu henti atau jam. Nah, di sini di mana C-nya itu yaitu kuartil 1 itu adalah 1/4 atau 0,25, kuartil 2 itu adalah 0,50, dan kuartil 3 itu adalah 0,75 dengan tipenya itu tipe 1. Nah, ini bisa kita langsung run aja. Nah, maka kita akan menghasilkan nilai minimumnya yaitu adalah 90, nilai maksimumnya itu adalah 140, nilai meannya itu 115, nilai mediannya itu adalah 120. Nah, untuk kuartil satunya itu adalah 95, kuartil 2-nya itu adalah 120, dan kuartil 3-nya adalah 130. Nah, untuk mediannya itu adalah sama dengan kuartil kedua, yaitu adalah 120 mediannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari varians, yaitu dengan sintaks var data 1 dengan value waktu henti atau jam. Kita running aja. Nah, dihasilkan untuk variannya itu adalah 280. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai range dari permasalahan tersebut, yaitu dengan sintaks range data 1 dengan value waktu henti per jam. Nah, saat kita run, dia akan memberikan range terkecil hingga yang terbesarnya itu adalah 90 sampai 140, yang dimana range-nya itu adalah 50. Selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, yang pertama kita akan susun terlebih dahulu si nilai-nilainya itu, ada berapa banyak jumlahnya si nilainya itu dengan table data 1 dengan value waktu henti atau jam. Selanjutnya kita modus as numerik. Nah, di sini sintaksnya untuk dijalanin untuk kita mencari si value-nya, yaitu adalah waktu henti per jam. Nah, ini selanjutnya bisa kita langsung print dan kita running aja sekarang. Nah, dari sini kita mengetahui nih uh, 90 itu ada satu frekuensinya, 95 itu ada dua frekuensi, 110 itu ada dua frekuensi, 120 itu ada tiga frekuensi, dan 130 ada satu frekuensi, 135 ada satu frekuensi, dan 140 ada satu frekuensi. Nah, dari banyaknya data ini bisa disimpulkan bahwa modusnya itu adalah 120. Nah, selanjutnya kita akan menghitung skewness dan kurtosis. Tapi sebelum kita menghitung skewness dan kurtosis, kita harus mendownload package-nya terlebih dahulu, uh, yaitu dengan cara install.package, yaitu nama package-nya E1071. Ini kita run aja. Nah, kita tungguin lagi supaya si package-nya terdownload. Oke, jika sudah, kita aktifin lagi nih si package-nya, itu dengan library E1071. Nah, sudah ini. Selanjutnya kita untuk kita tuh ngeload si datanya terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan data 1 yaitu dengan value-nya waktu henti per jam, waktu henti atau jam. Terus kita langsung tulis skewness-nya, butuh data apa, dan kita menggunakan type 2 dikarenakan type 2 itu yang paling akurat. Nah, hal yang sama terhadap sintaks kurtosis juga. Kita menggunakan tipe 2 karena dia yang uh, lebih benar lah, lebih efektif. Nah, langsung kita run aja. Di sini kita mendapatkan nilai skewness-nya itu adalah minus 0,117, dan kurtosisnya itu adalah minus 1,09. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat histogram.
Nah, kita akan menggunakan sintaks histo dengan data satu dengan value-nya waktu henti atau jam dengan namanya itu adalah histogram. Untuk X-nya, untuk penamaan X-nya itu adalah waktu henti atau jam. Untuk penamaan Y-nya itu adalah frekuensi dengan warnanya. Di sini saya menggunakan warna abu-abu dengan bordernya atau garisnya adalah warna hitam. Nah, kita bisa langsung jalankan aja untuk kita melihat bagaimana histogramnya. Nah, di sini adalah dihasilkan histogram dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan uh, sebelum kita menyajikan datanya itu dalam box plot, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu nih nilai kuartilnya. Nah, dengan cara Q itu kuantil pada data satu dengan value waktu henti atau jam. Nah, di sini diterangin lagi nih untuk 1/4, 2/4, dan 3/4 dan menggunakan tipe 1. Nah, fungsinya ini nih biar kita bisa membuat si blogspotnya ini biar uh, dia akurat. Nah, selanjutnya kita langsung membuat box plot dengan sintaks box plot, list, statsnya itu ada matrix. Nah, di sini berisikan data-datanya itu minimal itu dengan data satu dengan value-nya itu waktu henti atau jam. Nah, di sini kita masukin nih kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, terus dengan maksimumnya itu ada di value waktu henti atau jamnya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk panjangnya itu juga ada sama dari waktu henti atau jam. Nah, di sini untuk reconfirmnya bahwa matriksnya itu adalah ada Q1 sama Q2, Q3. Nah, selanjutnya itu ada penamaannya tersebut itu dari si box plotnya. Nah, itu adalah mainnya ini namanya dengan ya dengan penamaan sumbu Y-nya itu adalah waktu henti atau jam. Nah, di sini adalah untuk menampilkan datanya ini seperti apa, kita menggunakan value waktu henti atau jam. Nah, selanjutnya itu kita menentukan warna dari si warna boxnya itu saya menggunakan warna biru dengan bordernya itu warna hitam. Nah, kita langsung running aja untuk melihat bagaimana blogspot dari untuk kita menyajikan blogspot dari permasalahan tersebut. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil dari blogspotnya. Nah, selanjutnya itu kita untuk menyajikan datanya dalam bar plot. Nah, bar plot ini kita menggunakan sintaks bar plot data satu dengan value waktu henti atau jam dengan namanya dengan nama uh, dengan yang disandingkan dengan value lini produksi dengan nama sembunyinya itu waktu henti atau jam, namanya itu adalah bar plot, dengan nama sumbu X-nya itu adalah lini produksi, dan untuk range sumbu Y-nya itu dari 0 sampai 150. Dan di sini saya menggunakan warna pelangi atau rainbow dan 11 warna dikarenakan ada 11 data. Nah, kita di sini langsung kita running aja biar kita bisa langsung melihat bar plotnya bagaimana. Nah, di sini kita bisa melihat nih bar plotnya. Nah, jika jika semuanya sudah, kita bisa lanjut ke software selanjutnya. Jadi, untuk software selanjutnya, kita akan menggunakan software Minitab untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, karena saya sudah membuat datanya terlebih dahulu di dalam Excel, di sini jadi kita langsung bisa bisa mempaste aja tabel tabel yang sudah dibuat di dalam Excel. Nah, di sini kita langsung Ctrl V aja untuk menyajikan datanya. Selanjutnya, kita akan membuat statistika deskriptifnya, itu kita ke Stat, Basic Statistik, dan Display Descriptive Statistik. Nah, di mana variablesnya ini adalah C2, ya kita pencet select, terus kita pencet ya statistics. Nah, di sini kita akan memunculkan variance, mode, range, skewness, sama kurtosis, sama cumulative n.
Di sini kita pencet oke, lalu kita oke. Nah, di sini kita akan bisa melihat di mana meannya itu adalah 115, variansnya itu adalah 280, nilai minimumnya adalah 90, nilai maksimumnya itu 140, range-nya itu 50, itu ada modusnya adalah 120, kurtosis satunya itu adalah 95, kurtosis 2 atau mediannya adalah 120, dan kurtosis 3-nya adalah 130. Dengan squeamisnya itu adalah minus 0,12 dan kurtosisnya minus 1,09. Nah, selanjutnya untuk menyajikan grafiknya, yang pertama kita pencet ke grafik. Nah, lalu kita pencet yang histogram. Nah, kita pencet yang simple, kita oke. Nah, untuk grafik variablesnya kita masukin yang C2, kita select, lalu kita pencet oke. Tunggu sebentar. Nah, maka kita akan menghasilkan histogram dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari grafik box plot. Nah, ini kita langsung masuk ke grafik, ke blogspot-nya, kita pencet blogspot-nya. Nah, kita pencet yang 1Y simple, kita pencet OK. Selanjutnya kita masukin grafik variablesnya itu adalah C2, kita select lagi. Nah, lalu kita pencet OK. Kita tunggu lagi. Nah, ini sudah jadi si blogspot dari datanya. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan itu adalah bar plot. Nah, selanjutnya kita akan pencet ke graph, terus ke bar chart. Nah, di sini pada bar representnya itu kita taruh di values from a table. Nah, ini kita pencet, lalu kita pencet yang simple. Nah, lalu kita oke. Nah, untuk graph variablesnya kita masukin C2, kita select. Untuk kategorial variabelnya kita masukin C1. Nah, di sini kita pencet oke. Kita tunggu lagi. Nah, di sini langsung tersajikan grafik bar plotnya dari permasalahannya. Nah, di sini bisa kita lihat juga bar plotnya itu, dan juga ada box plotnya dan ada histogramnya. Nah, untuk software yang terakhir, kita akan menggunakan software Excel untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya, eh, tabel dari penyajian datanya. Nah, di sini kita tinggal langsung masuk ke tab data, lalu ke data analis. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, terus di sini kita pencet yang deskriptif statistik. Kita pencet OK. Nah, untuk input range-nya itu kita mulai dari sini sampai bawah. Kita enter. Nah, selanjutnya itu di sini kita taruh output range. Nah, untuk output range-nya kita bisa taruh di sini. Lalu enter dan kita checklist summary statistics-nya. Nah, selanjutnya kita pencet OK. Nah, di sini kita bisa melihat ya nilai-nilai dari mean. Kita bisa melihat dari meannya itu adalah 115, mediannya itu adalah 120, untuk modusnya 120, untuk range-nya itu 50, untuk nilai minimumnya 90 dan nilai maksimumnya 140. Di sini juga ada variansnya itu ada 280. Nah, ini bisa kita perindah lagi sesuai hati kita. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan menggunakan 3 software tadi, yaitu adalah RStudio, Minitab, dan Excel. Nah, dari ketiga software tersebut menghasilkan data yang sama dan menyajikan data yang sama juga. Nah, mungkin sekian dari tugas mingguan kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.